kami sempat sampaikan dan bahkan sangat sering kami sampaikan dalam mukadimah kajian kami, di mana hendaknya kita memanfaatkan semaksimal mungkin kesempatan yang telah Allah berikan ini kepada kita semuanya. Karena kesempatan yang Allah berikan kepada kita itu berlimit, memiliki limit, memiliki batasan waktu yang tidak selamanya kita bisa miliki. Kita pasti akan dikembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi masalah adalah kita tidak hanya sekedar kembali kepada Allah begitu saja, namun kita kembali dengan persoalan-persoalan yang akan kita hadapi. Kita akan berhadapan dengan alam barzakh. Kita akan berhadapan dengan alam-alam seterusnya, termasuk adalah alam pertimbangan, alam mizan. Nanti kita akan ditimbang amal-amal yang pernah kita lakukan. Kalau memang amal soleh kita lebih banyak, fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Sekiranya nanti di saat hari pertimbangan amal baik kita itu lebih berat, maka Allah akan sediakan kepada kita setelahnya adalah kehidupan yang penuh keridhaan, yaitu surga. Jikalau wa amma man khaffat mawazinuhu, di saat di hari pertimbangan itu amal kita itu lebih sedikit, amal buruk kita yang lebih baik, amal baik malah ringan, yang berat malah amal buruk, dosa yang lebih besar, yang lebih berat ketika ditimbang. Dan ini kita perlu perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau memang demikian, orang-orang itu nanti akan dimasukkan ke dalam neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narul hamiyah, yaitu api yang menyala-nyala. Maka oleh karena itu seharusnya lah bagi kita semuanya untuk memaksimalisasi waktu-waktu yang telah Allah berikan kepada kita. Karena semua itu nanti akan dimintai pertanggungjawabannya. Kami sampaikan apa? Makna kesempatan itu ada dua. Ada dua makna kesempatan. Makna pertama dari kesempatan yang Allah berikan adalah kesempatan supaya nantinya kita ini bisa bertobat. Kesempatan untuk bertobat kepada Allah dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan, dari semasa awal balik dulu. Karena kita sudah terhitung amal baik dan amal buruk kita di saat itu, di awal-awal balik. Malaikat sudah beraktivitas untuk mencatat amal baik dan amal buruk seorang manusia. Nah, di saat itu makanya kita nantinya akan dimintai, akan dihisab dari itu semuanya, dari semenjak itu pada hari Yaumul Mizan, hari pertimbangan amal. Ini makna kesempatan yang pertama. Makna kesempatan yang pertama adalah dengan adanya kesempatan kita disuruh oleh Allah untuk bertobat. Diberikan kesempatan untuk apa? Untuk bertobat kepada Allah. Dan makna kesempatan yang kedua adalah dengan ada kesempatan, di sisa-sisa kesempatan kita memperbanyak amal soleh. Itu cuma kesempatan pertama adalah kesempatan supaya kita bisa bertobat. Kesempatan yang kedua, kesempatan untuk sisa-sisa umur memperbanyak amal kebajikan. Jikalau kesempatan yang telah Allah berikan kepada kita tidak kita gunakan untuk dua hal ini, maka sungguh sangatlah merugi orang ini. Orang yang seperti itu sangatlah merugi. Dunia akhirat merugi. Kenapa? Allah kasih kesempatan untuk taubat, dia tunda taubat sampai mati dia belum bertobat. Allah berikan dia kesempatan untuk memperbaiki amal soleh, malah dia masih malas-malasan beramal soleh. Rugi dan sangatlah rugi kaum muslimin. Maka sekali lagi, ayo sama-sama kita maksimalkan waktu yang masih Allah berikan itu. Yang masih, bahasa yang masih apa? Berarti masih sementara. Bisa-bisa nanti akan diambil balik. Dan ini pasti. Kita semua punya limit. Masa muda ada limitnya. Masa anak-anak ada limitnya. Berganti dengan masa dewasa, masa remaja. Kemudian ada limitnya juga. Gak selalu kita remaja, ada limit. Itu salah satu bukti nyata di dalam kehidupan kita, bahwa semua waktu itu berlimit. Kemudian berganti dengan masa tua. Apakah tua-tua gak akan mati-mati? Berlimit. Akan ada kematian. Semua punya limit.
Yang tidak berlimit itu adalah akhirat. Nama saja akhirat. Akhir. Inilah masa depan kita yang hakiki. Jadi bukan berarti masa depan kita ingin jadi ini, ingin jadi itu. Ketika kita bertanya kepada seseorang, kamu ingin apa nanti? Cita-citamu apa? Aku ingin jadi dokter. Ternyata pas jadi dokter ada pensiunnya. Berarti masih ada masa depannya lagi. Kamu ingin jadi apa? Aku ingin jadi tentara. Ternyata jadi tentara pun ada pensiunnya. Jadi purnawirawan dia. Gak selamanya jadi tentara, dia akan tua, akan melemah badannya, fisiknya. Ternyata setelah jadi tentara ada juga masanya. Berarti itu bukan masa depan. Kemudian ingin jadi guru, ingin jadi ini, ingin jadi pengusaha, ingin jadi penguasa, semua rupanya ada limitnya. Setelah itu rupanya masih ada kehidupan. Maka masa depan adalah apa masa depan? Masa yang setelah masa itu tidak ada lagi depannya. Itu masa depan. Nama saja depan. Nggak ada lagi depannya. Itu masa depan. Masa yang tidak lagi ada yang dapat mendepani masa itu. Berarti masa depannya hakiki apa? Akhirat. Karena setelah itu nggak ada lagi masa, nggak ada depan-depannya lagi. Itulah depan tuh. Maka masa depan kita orang beriman akhirat. Itu baru betul-betul masa depan. Ini yang sedang kita persiapkan, yaitu hari-hari yang kita jalani, hari-hari untuk mempersiapkan diri untuk menuju masa depan itu. Dengan apa kita persiapkan? Dengan amal soleh. Yang ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, sama-sama kita bertobat kepada Allah. Karena setiap kita pasti pernah melakukan dosa. Ada yang tidak pernah melakukan dosa? Itu mungkin malaikat. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Nah, ini. Manusia, kullu bani Adam khata. Setiap anak cucu Adam pasti pernah berbuat salah. Anak cucu Adam siapa Pak Ustaz? Kita manusia. Seperti kita ini, apakah Nabi anak cucu Adam juga? Ya, Nabi anak cucu Adam. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim sampai Nabi kita Muhammad SAW itu anak cucu Adam juga. Pernah berbuat salah berarti Pak Ustaz? Iya, pernah berbuat salah. Itu Allah abadikan dalam Al-Quran. Namun kita tidak bahasakan itu dosa kepada Nabi sebagai bab adab. Kita bahasakan apa? Kekhilafan, kekeliruan, kesalahan. Untuk apa itu pun Nabi berbuat salah? Sebagai hikmah untuk umatnya. Jangan lagi seperti Nabi. Jangan lagi seperti yang pernah dilakukan oleh orang sebelumnya. Kita sudah dapat pelajaran dari itu. Rupanya yang kayak gini salah. Jadi kullu bani Adam khata. Setiap anak cucu Adam pasti berbuat salah. Namun yang paling baik dari orang yang berbuat salah apa? Wa khairul khata'ina at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah yang dia bersegera dengan taubat. Dia segerakan ya dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk supaya mendapatkan keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang paling baik. Makanya tidak ada yang sempurna di antara kita. Orang baik sekali lagi bukan berarti dia orang enggak pernah berbuat salah. Itu orang baik. Kalau ada orang katakan orang baik tapi dia enggak boleh ada salahnya. Orang baik adalah orang yang tidak boleh ada salahnya. Kalau seandainya nilainya 100, ya harus 100, nggak boleh kurang. Itu nggak mungkin. Bagaimana kita ingin harapkan orang sempurna? Kita harus sadari bahwa kita semua manusia. Berarti kita juga punya kekurangan. Nggak ada yang sempurna. Oleh karena itu sekali lagi, ayo kita manfaatkan kesempatan ini. Dosa-dosa yang pernah kita lakukan, ya kita jadikan sebagai pemanis munajat kita kepada Allah. Itu hikmah kenapa kita pernah berbuat dosa. Ya, kenapa kita pernah berbuat dosa? Dosa itu kita jadikan sebagai pemanis munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba seandainya kita nggak pernah melakukan kesalahan, seandainya kita tidak pernah melakukan dosa, doa-doa yang kita panjatkan di hadapan Allah mungkin intonasinya itu biasa aja. Rabbi firli wali walidayya. Ya Allah, ampuni dosaku ya Allah. Kan? Biasa aja. Tapi kalau kita pernah melakukan dosa, ya Allah, ya Rabbi, ampuni dosaku ya Allah. Menjadi pemanis munajat.
Makanya jadikan itu semua adalah hikmah. Taubat kepada Allah, jadikan dosa itu penyemangat untuk beramal soleh di masa depan, untuk masa depan, untuk masa setelahnya, untuk sisa-sisa umur masuk kami yang Allah masih berikan. Kita manfaatkan. Jadi dosa bukan menjadi pelemah ibadah kita. Dosa itu bukan berarti membuat kita harus berputus asa. Betul? Karena Allah sendiri yang katakan itu. Allah katakan dengan bahasa yang sangat indah dalam Al-Quran. Ketika Allah setiap detiknya melihat kita dalam keadaan berdosa, namun Allah masih saja mengatakan kepada kita, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Apa kata Allah? Wahai hambaku. Coba Allah masih bahasakan hambaku, masih dianggapnya kita hambanya. Para ulama menafsirkan ini bahasa nggak bahasa sembarangan. Ketika bahasa yang dipakai oleh Allah kepada hamba si pendosa dengan kalimat ibadi. Apa ibadi? Hambaku. Kalau kita lagi marah, kalau kita lagi melihat seseorang yang lagi melakukan kesalahan di hadapan kita, dan kesalahan itulah kesalahan yang memang tidak kita inginkan, yang ia lakukan di depan kita lagi, pasti kita akan marah. Kita akan membahasakan dengan bahasa-bahasa yang kasar. Kok, kan gitu kan? Awas kok ya. Kan gitu. Tapi Allah enggak. Allah masih juga membahasakan dengan bahasa yang indah sekali, lembut sekali. Lembut sekali Allah bahasakan kepada hamba-hamba pendosa. Qul ya ibadi. Katakan Muhammad kepada mereka-mereka hambaku. Masih saja Allah mengatakan hambaku. Nah ini. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Wahai hamba-hambaku yang kalian telah melampaui batas. Apa maknanya? Apa maknanya? Wahai hamba-hambaku yang telah bergelimang dengan dosa. La taqnatu min rahmatillah. Jangan engkau berputus asa dari rahmat Allah. Allah masih katakan itu. Allah masih memberikan motivasi kepada kita. Allah masih memberikan kasih sayangnya kepada kita. Jangan wahai hambaku, jangan berputus asa. Walaupun aku tahu bahwa engkau telah berbuat dosa kepadaku, tapi tetap jangan berputus asa. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Karena apa? Karena sesungguhnya Allah itu mengampuni segala dosa. Coba indah sekali bahasanya. Sesungguhnya Allah itu mengampuni segala dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya ini, tinggal kita saja sekarang mau enggak bertaubat kepada Allah. Allah juga katakan dalam Quran surah An-Nur ayat 31, dan ini pernah kami sampaikan dalam kajian sebelumnya. Wa tubu ilallahi jami'a. Apa kata Allah? Bertobatlah kalian semuanya kepada Allah semuanya. Gak ada kecuali siapapun, wahai kalian pendosa. Termasuk saya, termasuk kita semuanya. Allah katakan bertobat. Apa kata Allah? Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Wahai orang-orang yang beriman. La'allakum tuflihun. Supaya apa? Dengan kamu bertobat kepada Allah, kamu akan mendapatkan keberuntungan. Kamu akan mendapatkan kemenangan. Kamu akan mendapatkan dengan taubatmu itu nantinya kebahagiaan. Sebaliknya, kalau ada orang yang ketika sudah diajak oleh Allah untuk bertobat, malah dia tidak juga mau bertobat sampai mati dia, maka yang dia dapati bukan muflih. Dia tidak menjadi orang-orang yang muflihun. Dia tidak menjadi orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Namun sebaliknya apa? Dia akan mendapatkan kerugian besar. Rugi, dikasih kesempatan gak mau bertobat. Nanti pas mati, ya laitani kuntu turaba. Seandainya aku dulu jadi tanah sajalah, gak dihisap kayak gini. Walaupun diinjak-injak tanah itu gak apa-apa, yang penting aku tidak masuk neraka. Dia akan berkata itu di hadapan Allah. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Mereka berkata apa? Sekiranya aku dulu mempersiapkan amal soleh untuk hari ini, untuk hari akhirat ini. Dia katakan itu kapan? Kapan? Di saat dinampakkan di hadapan dia neraka jahanam. Waji'a yawma idzin bi jahannam
waji'a yawma'idin bi jahannam. Pada hari itu nanti mereka-mereka itu akan dinampakkan, belum masuk. Coba ayatnya coba kita perhatikan. Mereka belum dimasuki ke dalam neraka, baru dinampakkan neraka. Apa yang terjadi? Waji'a yawma'idin bi jahannam yawma'idin yatadhakkarul insanu wa anna lahul dhikra. Baru di situ dia berpikir, aduh. Baru dia memikirkan masa-masa waktu dia di dunia dulu, kenapa lalai, kenapa aku lengah, kenapa aku nggak beramal soleh, ngeri rupanya neraka ini ya. Baru sadar dia, baru dia mengucapkan kalimat penyesalan di ayat berikutnya. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Sekiranya aku dahulu mempersiapkan amal kebajikan untuk kehidupanku hari ini. Nggak ada manfaat lagi ucapan itu coba. Maka sebelum menyesal, karena itu pasti terjadi nanti. Penyesalan itu pasti akan datang kepada mereka-mereka yang menunda-nunda taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi dan sekali lagi, mari sama-sama. Saya pribadi juga yang hamba yang penuh dosa ini. Kita semua yang tidak pernah lepas dari kekhilafan, karena kita bukan maksum. Kita bukan seorang yang lepas dari maksiat. Pasti kita pernah bermaksiat. Maksiat mata, maksiat telinga, maksiat hati, maksiat lisan, dan maksiat anggota tubuh lainnya. Dari itu kita nggak boleh juga berputus asa dengan maksiat itu. Kita iringi selalu maksiat itu dengan yang namanya taubat. Ittaqillah haitsuma kunt. Bertakwalah kamu dimanapun kamu berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan hendaklah setiap kesalahan yang kamu lakukan iringi dengan taubat. Hapus. Iringi dengan apa? Iringi setiap kesalahan dengan kebajikan, karena kebajikan akan menghapuskan dosa. Wallahu a'lam bishawab. Ini dulu yang dapat kami sampaikan pada kajian subuh kali ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini dapat membawa manfaat kepada kita semuanya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.